Pemirsa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar Gesah Desa, peningkatan kapasitas BPD bersama pemerintah desa menuju desa mandiri. Digelar pada Kamis siang, bertempat di pendopo kantor Desa Kedungringin. Kegiatan ini digelar tidak lain sebagai wadah komunikasi, harmonisasi, dan kolaborasi untuk profesionalisme dan integritas pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan desa yang mandiri dan harmonis, ajang bertukar informasi dan bersinergi bersama BPD, pemerintah desa, dan elemen masyarakat juga sebagai wadah silaturahim untuk belajar mendapatkan ilmu demi kemajuan di desanya. Maka digelar kegiatan Gesah Desa, sinergitas dengan gerakan keharmonisan masyarakat desa dan BPD untuk lebih berkualitas dan unggul, mewujudkan Kabupaten Banyuwangi maju dan mandiri. Diikuti jajaran anggota BPD dan Kepala Desa Kedungringin yakni Supardi. Seluruh elemen masyarakat, dihadiri juga narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Ida Fauzia, tenaga fungsional pengelolaan keuangan desa, Vicky Septalinda, Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi, serta Rudi Hartono Latif, Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi. Pentingnya pelaksanaan kegiatan Gesah Desa tersebut sangatlah perlu untuk dilakukan. Selain untuk menambah ilmu dan manfaat, sebagai peningkatan tata kelola desa, juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa. BPD berperan dalam memperkuat kapasitas warga dalam hal partisipasi, kerjasama, pengawasan, kemampuan kreatif dan inovatif, serta kemampuan teknis membantu dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa. Profesionalisme dan integritas perangkat desa dan BPD sangatlah penting dalam membangun desa. Kiranya semua dapat menyatukan langkah, menyamakan cara pandang dalam membangun desa, untuk dapat menghindari konflik dan arogansi sebagai ikhtiar memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa dan BPD. Terkait pemerintahan desa, ada beberapa hal penting yang saat ini perlu mendapat perhatian terhadap semua. Antara lain pemahaman pemerintahan desa, yakni aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Undang-Undang Desa dengan segala turunan regulasinya, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Kemudian harmonisasi dan kolaborasi pilar di desa antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat masih belum optimal serta masih marak praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum sesuai aturan yang berlaku. Dengan hal ini, BPD dan pemerintah desa Kedungringin menggelar Gesah Desa, peningkatan kapasitas BPD bersama pemerintah desa menuju desa mandiri. Harapannya dari apa yang semestinya tertuang dalam regulasi undang-undang dapat terkontrol dan terlaksana sesuai dengan harapan, hingga memberikan solusi dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi warga. Bapak Ibu, tadi saya mendengarkan secuplik dari sambutan Pak Kades bahwa Desa Kedungringin ini sudah mendapatkan proyek Pak dari APBN, APBD Provinsi, dan Kabupaten senilai 5 miliar. Lebih ya, lebih 5 miliar. Luar biasa. Beliau ini kalau namanya bantuan atau proyek itu harus ngunduh dengan proposal, tidak hanya proposal tunggu parani dieling no. Kalau tidak gitu nanti belum tentu bisa realisasi. Tapi yang membuat jenengan bangga bukan usaha kadesnya, yang harus dibanggakan bukan usaha dari Pak Kades, bukan besarnya bantuan, tapi outputnya atau hasilnya di lapangan. Itu yang harus menjadi kebanggaan jenengan semua. Karena apa Bapak Ibu? Pemerintah desa ini adalah pemerintahan terkecil setelah pemerintah kabupaten. Di situ ada RT, ada RW,
ada masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda, sama dengan kelurahan. Itu tidak bisa kalau pemerintah desa berjalan sendiri untuk membangun desanya. Ya. Desa ini mau sukses, desa ini mau jaya, desa ini mau menjadi desa mandiri, atau desa ini tetap menjadi desa apa sekarang Pak? Desa maju, itu tergantung kolaborasi dari jenengan semua, kolaborasi dari semua sisi, kolaborasi dari semua aspek, dan kolaborasi dari seluruh lembaga yang ada di desa. Jangan ditinggalkan. Ada PKK di sini. Ingin kemiskinan di Indonesia itu kalau bisa tidak ada. Kemiskinan di Indonesia kalau bisa nggak ada. Menginginkan tidak ada, tiba-tiba ada pandemi, maka tiba-tiba tambah kemiskinannya. Gitu? Sehingga dengan kemampuan yang tidak maksimal, pemerintah menyalurkan banyak sekali bantuan, jenis bantuan maksudnya, bukan banyak bantuannya, jenis bantuannya. Ada yang dari APBD provinsi, ada yang dari APBN, ada yang dari APBD kabupaten, bahkan ada yang dari dana desa yang disebut BLT desa. Intinya Bapak Ibu, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan harus bisa memotret apa sih potensi desa saya, apa sih potensi masyarakat di desa saya. Saya sering menyampaikan kepada pemerintah desa ini harus melakukan pendataan usia produktif, remaja misal, laki perempuan sendirikan. Nanti perempuan sukanya apa sendirikan, yang laki-laki sukanya apa sendirikan. Untuk diberikan apa? Pelatihan atau kursus. Yang suka jahit jangan diajak pelatihan masak. Gak senang masak, senang jahit, diundang untuk mendapatkan pelatihan memasak. Ya gak tanggung, gak akan bisa bermanfaat. Sedikit kami tadi menyimak dan kami dengarkan bahwa memang di saat pada waktu itu di tahun 2014 setelah undang-undang desa itu terbit itu kan memang pemerintah pusat itu mengharapkan desa itu lebih mandiri karena ada dana desa. Dari tahun berjalan sampai sekarang, mungkin rekan-rekan teman-teman BPD ataupun masyarakat atau pemerintah desa, kira-kira saya sudah bisa mandiri apa enggak? Nah, indikatornya mandiri itu kan setidaknya bisa membangun ada sebagian anggaran yang itu menjadi penghasilan yang sumbernya dari potensi desa. Yang tadi yang disampaikan oleh bapaknya itu adalah salah satu potensi desa untuk menambah PADES. Artinya dari tahun sekian, dari tahun anggaran DD waktu itu sampai sekarang, kira-kira sudah berapa persen kita itu sudah mencapai kemandirian desa? Ternyata semua kalau ngomong belum bisa mandiri, Bu. Karena pemerintah daerah masih 100% mensupport lewat ADD. Terus yang kedua, kira-kira kalau kami tanya PADES desa itu sumbernya dari mana saja sudah kan gitu. Dari potensi desa sudah berapa persen yang masuk? Nah, belum ada. Kalau ngomong potensi itu kan harus dipetakan ya Pak. Dan setelah dipetakan itu pasti akan disupport ya.
Nah, supportnya juga support tenaga dan support anggaran. Nah, tadi saya menyimak urusan pasar. Kalau posisi pasar awal didirikan itu adalah keputusan bersama. Di saat pasar, ya keputusan bersama, Mas. Tiba-tiba sudah muncul pasar. Sebelum lahir sudah ada pasar itu. Sekarang dihidupkan. Belum dihidupkan, mati suri. Keinginannya dihidupkan. Artinya bangunannya ada, fasilitasnya ada, promosinya terus bingung. Berarti kan tempatnya, fasilitas bangunannya ada, tempatnya ada, semua sudah siap, tapi promosinya belum bisa dilakukan. Nah, jadi artinya pasar itu sudah ada sejak dulu, Bu, tapi nggak jalan-jalan, gak melaku. Ternyata pemerintah desa tidak mempromosikan. Lah saiki sing dipromosikne apa sih? Ono gak sing dipromosikne? Makanya tadi saya kan ngomong, pasar itu identik orang jualan kan, Bu. Identik orang datang beli dan belanja. Tapi gimana caranya pasar itu dibuat tidak hanya identik untuk orang jualan, tetapi tidak hanya orang untuk beli, tetapi satu bisa berwisata, bisa tidak berwisata di pasar. Terus yang kedua, bisa tidak untuk pelayanan, bisa tidak untuk kegiatan bansos, bisa tidak untuk kegiatan yang lain, PKK dan lain sebagainya. Desa itu kan punya rakyat banyak, Pak, dan punya punya orang-orang, perkumpulan yang bisa digerakkan di sana. Ibu Bapak, sebenarnya saya ada materi, tapi biar nanti dibagi saja. Tadi sudah saya kirimkan ke Mas Putu dan di operator, materi bisa dibaca. Saya ingin singkat sederhana begini. Desa Kedung Ringin tidak akan pernah menjadi desa yang mandiri sebenar-benarnya. Dalam arti sebenar-benarnya, Kedung Ringin itu tidak akan pernah menjadi desa mandiri. Seyakin-yakinnya saya. Jika, tapi nggak berhenti loh ya. Jika apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, apa yang dilakukan oleh BPD, apa yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh komponen rakyat hanya berhenti seperti saat ini. Nah, ini kritik bagi kita semua. Tidak hanya Pak Kades, tidak hanya Pemdes, tidak hanya kepada LPMD, KK, Karang Taruna dan lain-lain, tidak. Tapi seluruh komponen warga masyarakat juga turut bertanggung jawab, termasuk supradesa. Apa supradesa? Di sini ada beliau berdua yang mewakili. Ada dari Pemkab, ada dari DPRD. Semua turut bertanggung jawab. Ibu Bapak, konsep pembangunan kita itu sangat jelas. Tujuan akhir adalah kesejahteraan rakyat. Gampangannya ngomong, bisa dibaca di Undang-Undang 6 tahun 2014 bahwa tujuan akhir adalah kesejahteraan rakyat. Bahasa sederhananya Bu Ida tadi menyampaikan, kalau ingin desa kita dari maju meningkat menjadi mandiri, maka kudu fokus di urusan pengentasan kemiskinan. Nah, pengentasan kemiskinan itu tidak hanya sekedar ngasih bantuan kepada warga miskin. Nah, ada problem. Desa ini akan mencapai tujuan pembangunan itu jika perencanaannya baik. Jadi desa itu tidak akan pernah mencapai tujuan pembangunan secara ideal sebagaimana yang dimaksudkan oleh konstitusi kita, khususnya di Undang-Undang 6 tahun 2014, kecuali jika desa itu punya perencanaan yang baik. Nah, bagaimana mungkin kita akan jadi semakin lama semakin maju, semakin lama semakin baik lek rencananya orang duwe. Nah,
Bagaimana perencanaan yang baik? Perencanaan yang baik sudah sangat jelas, harus sesuai dengan regulasi. Itu yang paling mendasar. Banyak versi macam-macam perencanaan yang baik, jika begini prinsipnya kayak gitu. Tapi pada dasarnya yang paling sederhana adalah manut kali peraturan perundang-undangan. Apa di situ yang paling mendasar adalah kita selama ini sudah kehilangan nilai-nilai kebersamaan untuk membangun desa. Ya, nanti bentuk kemasannya ya mungkin seperti ini atau dibentuk kemasan yang lain, yang pada intinya biar kita selaku pemangku kebijakan di desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan pada umumnya untuk masyarakat ini biar lebih paham tentang cara berdesa yang baik. Intinya seperti itu. Kegiatan yang berjalan yang untuk desa dan BPD ya kita koordinasi, sering ketemu dengan BPD dan Pemdes untuk lebih belajar bareng lah untuk sama-sama mengelola tata pemerintahan desa yang lebih baik untuk dalam hariannya, agenda hariannya. Indeks membangun itu sebenarnya banyak. Ada ekonomi, ada sosial, kemudian ada pendidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ekonomi untuk lebih ke pengentasan kemiskinan, seperti program nasional juga. Melalui dana desa diharapkan pengentasan kemiskinan itu dapat teratasi. Kemudian juga ada kesehatan. Kesehatan terutama kita ingin menghilangkan balita stunting ya, atau bayi stunting ya. Nah, itu juga masuk di peningkatan status desa. Akses apalagi sosial. Akses sosial itu lebih ke tidak ada konflik antar masyarakat dan sebagainya. Kemudian ada juga akses pendidikan, akses lingkungan bagaimana air bersih, pembuangan limbahnya bagaimana, itu ada. Dan itu juga diinput melalui sistem sebetulnya. Kondisi keadaan desa ini sebenarnya itu diinput melalui sistem, nanti sistem yang akan menilai, sehingga Menteri Desa juga yang akan menentukan desa ini masuk kategori desa apa. Potensi desa itu bukan dilihat hanya dari apa sih hasil dari desa ini. Masyarakat itu juga merupakan potensi dari desa. Bagaimana cara mengembangkan masyarakat ini supaya mereka lebih berdaya, itu juga potensi dari desa. Gitu. Jadi nggak hanya dilihat apa ya hasil pertaniannya, kira-kira apa ya di sini ya, ada apa yang paling banyak tanaman apa, naga atau apa, itu bukan. Tapi masyarakat itu juga merupakan potensi dari desa. Bagaimana desa ini meningkatkan sumber daya manusianya supaya lebih berpotensi lagi, supaya melalui pemberdayaan ya, melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakatnya lebih berpotensi lagi. Ya, kalau semangatnya desa itu ingin maju, ingin mandiri, yang pertama itu dari manusianya dulu, dari mennya dulu. Jadi unsur untuk menggerakkan desa maju dan mandiri itu ya manusianya harus bisa memenuhi beberapa syarat kan. Syaratnya apa ya, mungkin dari sisi semangat ada, terus kekompakan ada, terus dengan sumber daya manusia, ilmunya, intelektualnya itu juga ada, terus dalam rangka merencanakan ini harus sesuai. Jadi maju itu tidak bisa dilakukan oleh Pak Kepala Desa sendiri, oleh BPD sendiri, itu nggak bisa, oleh tokoh masyarakat sendiri, harus bersama-sama. Jadi unsur mennya itu dari masyarakatnya, dari BPD-nya, dari kepala desanya dan perangkatnya, itu yang harus bisa dikompakkan dulu. Jadi semangat itu tidak muncul dari satu perseorangan saja, per orang dan per orang saja, tetapi bersama-sama. Jadi desa harus banyak belajar tentang regulasi, karena regulasi adalah kunci
bagaimana desa itu menjalankan pemerintahannya. Tanpa regulasi yang baik dan benar, nanti rencana-rencana yang ada di desa itu tidak akan tercapai. Seperti keinginan dari pemerintah pusat, tujuannya menggelontorkan dana adalah untuk membangun desa agar negara ini kuat bila desanya kuat. Jadi seperti itu, makanya asosiasi BPD, program-program yang dilakukan adalah melakukan desa desa di berbagai desa agar teman-teman BPD paham dengan regulasi-regulasi baik dari pusat sampai di tingkat kabupaten. Jadi saya rasa tidak ada desa yang tidak punya potensi ya. Semua desa itu punya potensi, baik itu potensi masalah maupun potensi yang perlu ditingkatkan, perlu diberdayakan, perlu digali, yang nanti menimbulkan, yang ujung-ujungnya dari potensi itu nanti menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian potensi-potensi masalah ini yang perlu diselesaikan, dimusyawarahkan di tingkat masyarakat, terutama oleh teman-teman BPD yang ada di desa tersebut dengan pemerintahan desa. Bagaimana masalah-masalah yang ada di masyarakat itu bisa diselesaikan dengan baik. Dengan adanya desa desa ini memberikan pencerahan, mengingatkan lagi kepada teman-teman desa untuk senantiasa belajar dan belajar. Karena belajar adalah kunci menuju kesuksesan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pasar desa bukan? Pasar desa.